Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Widya ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab kelangkaan. Sebelumnya sudah dibaca belum PPT-nya di Siardu? Nah, pasti ada beberapa kata yang masih kalian kurang pahami kan? Di sini Ibu akan lebih menjelaskan secara detail. Baik, langsung saja ya. Oke, kalian pasti sudah sering mendengar berita atau kasus tentang kelangkaan, entah itu tentang gas LPG, air bersih, bahkan masker pada saat awal-awal pandemi. Nah, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Jadi misal nih, saat kita ingin mengendarai motor, nah kan butuh bensin ya biar bisa jalan, kemudian pada saat ingin mengisi bensin ternyata BBM-nya habis. Nah, itu tadi dapat menyebabkan kelangkaan karena pada saat orang membutuhkan ternyata tidak terdapat alat pemuasnya. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya kelangkaan itu? Di PPT, Ibu sudah bagi menjadi 8 ya, yaitu ada keterbatasan sumber daya, kemudian ada perbedaan letak geografis, pertambahan jumlah penduduk, bencana alam, dan lain sebagainya. Seperti di negara maju, walaupun negara maju itu teknologinya sudah sangat bagus, namun ada beberapa negara maju yang sumber daya alamnya sedikit, bahkan terjadi kelangkaan seperti bahan mentah minyak bumi, kemudian langka dalam ekonomi seperti emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk negara berkembang biasanya terdapat kelangkaan pada produksi tenaga kerja yang mayoritasnya pendidikannya masih rendah, kemudian kurang terampil, kurang berpengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan yaitu adanya keinginan yang harus dipenuhi dan apabila tidak segera dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Contohnya, makan bagi orang yang lapar. Nah, apabila orang tersebut tidak segera makan, maka bisa saja menimbulkan dampak negatif berupa kriminal. Kemudian Ibu juga sudah memberikan macam-macam jenis kebutuhan ya. Yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada primer, sekunder, tersier. Untuk primer itu kebutuhan utama seperti pangan, sandang, papan ya. Kemudian ada sekunder ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi seperti komputer, TV. Nah, yang terakhir itu ada tersier itu setelah sekunder dan primer terpenuhi, contohnya emas, mobil mewah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu jasmani, olahraga, dan rohani, ibadah. Terus ini ada berdasarkan waktu ya, yaitu sekarang dan masa depan. Jadi kalau sekarang tuh kebutuhan yang mendesak, seperti obat-obatan untuk orang sakit, kemudian ada masa depan itu seperti menabung, dan yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan, yaitu perorangan dan bersama. Selanjutnya ada alat pemuas. Alat pemuas itu berupa barang dan jasa. Contohnya barang itu nasi untuk kebutuhan pangan. Kemudian ada jasa itu jasa guru untuk pendidikan, kemudian dokter untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis barang. Yang pertama ada barang menurut cara memperoleh. Itu dibagi menjadi dua ya, ada barang bebas dan ekonomi. Jika barang bebas itu barang yang tersedia dalam jumlah yang banyak seperti udara, kemudian ada matahari, pasir, dan lain sebagainya. Sedangkan barang ekonomi itu barang yang untuk dapat memperolehnya diperlukan berbagai pengorbanan tertentu. Seperti ketika kalian ingin membeli buku, maka harus membelinya. Kemudian yang kedua ada barang menurut cara pemakaiannya. Itu ada yang pertama barang komplementer. Adalah barang pemuas kebutuhan yang akan mempunyai manfaat apabila barang tersebut digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Contohnya, sepeda motor tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada bahan bakar, makan roti dengan selai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada barang substitusi adalah suatu barang pemuas kebutuhan di mana
pemakaian barang tersebut dapat menggantikan barang lain, contohnya nasi dengan singkong, kopi dengan teh, pulpen dengan pensil, dan lain-lain. Nah, kedua ada barang menurut cara pengerjaannya. Pertama ada barang mentah, yaitu suatu barang yang belum mengalami adanya proses produksi, contohnya batu bara, biji besi. Kemudian yang kedua ada barang setengah jadi, yaitu suatu barang hasil pengolahan bahan mentah, tetapi belum menjadi produk akhir dan masih akan diolah lagi agar menjadi barang jadi, contohnya benang, tepung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada barang jadi, yaitu barang yang siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam masyarakat luas, contohnya sepatu, baju, tas, celana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada jenis barang lainnya, yaitu barang menurut bentuknya. Itu ada barang tetap. Barang tetap adalah suatu barang tetap bentuknya dan tidak bergerak atau berpindah secara wujud fisik. Contohnya gedung, pabrik, rumah gitu ya. Kemudian ada barang bergerak adalah suatu barang yang tetap bentuknya tetapi dapat berpindah tempat secara wujud fisik. Contohnya mobil, motor, beca. Nah, yang poin pokok selanjutnya itu ada strategi mengatasi kelangkaan. Itu ada yang pertama menyusun skala prioritas kebutuhan dan berlakunya arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Kemudian poin pokok selanjutnya ada prinsip ekonomi, yaitu tentang biaya peluang. Adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. Berbeda dengan biaya langsung ya yang berhubungan dengan uang, biaya peluang ini tidak harus berhubungan dengan uang. Contohnya, dia bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Ia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan per bulannya sebesar 5 juta. Dengan membeli bahan sebesar 1.500.000, gaji karyawan 2 juta, dan biaya lain-lain 500.000. Maka biaya peluang yang harus dikorbankan Budi berapa? Nah, berdasarkan soal tadi ya, Budi memiliki dua pilihan pekerjaan. Apakah memilih menjadi seorang karyawan perusahaan swasta atau lebih memilih membuka usaha sendiri? Nah, jadi Budi memilih menjadi seorang karyawan perusahaan swasta dan gaji sebesar 3.500.000 bulan dengan meninggalkan keinginannya membuka usaha sendiri dengan pendapatan 5 juta sebulan. Karena tidak memilih membuka usaha sendiri di bidang restoran ini, maka yang menjadi biaya peluangnya dan hilang kesempatan memperoleh keuntungan sebesar 5 juta. Mengenai membeli bahan, kemudian gaji karyawan dan biaya lain-lain tadi itu hanya pengecas soalnya saja. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan ya tentang materi bab kelangkaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.